Halo teman-teman Dong Safian, Dongsak is the best. Menjadi insan luar biasa. Maaf teman-teman, baru kali ini Pak Adi membuat video lagi. Semoga ini menjadi obat rasa kangen saya terhadap teman-teman juga. Dan maafkan kalau baru bisa membuat video pengajaran lagi, karena saya tinggal beberapa waktu yang lalu untuk urusan yang lain. Tetapi pengajaran lewat Teams. Mari kita lanjutkan belajar kita hari ini, dan kita masuk pada bagian 2. Aku bangga sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Oke, salam Dong Sampian, salam Omah Diskusi, tetap semangat dan sehat. Baik teman-teman, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini di bagian bab 2A. Aku bangga sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Jadi masing-masing melihat dirinya sendiri, aku sebagai laki-laki dan aku sebagai perempuan. Kita lihat realitas umumnya. Realitas umum seperti apa mengenai hal ini. Umumnya remaja atau kita saat teman-teman saat ini itu bangga akan keberadaan diri sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Saya lebih suka menggunakan kata perempuan ya, karena perempuan itu lebih, bagi saya konotasinya lebih baik daripada wanita. Kadang saya risih dengan kata wanita karena wanita itu ada yang bilang wani ditata, wani itu berani, ditata itu diatur. Jadi seolah-olah hanya wanita yang harusnya diatur, padahal kan enggak. Maka saya menggunakan kata perempuan. Nah, kebanggaan itu kadang sering terlalu berlebihan. Kita kadang terlalu membanggakan diri kita. Nah, akibatnya kadang tumbuh pandangan negatif terhadap lawan jenis. Entah itu laki-laki terhadap perempuan atau perempuan terhadap laki-laki. Karena kalau kebanggaan itu terlalu berlebihan akan menutupi diri kita untuk mampu melihat hal-hal baik yang indah pada lawan jenis. Misalnya, saya bangga terhadap pada kelaki-lakian saya. Kamu apa, cewek? Terus yang cewek juga, apa kamu cowok? Enak itu jadi cewek, gitu misalnya. Jadi kadang ini kita tidak menyadari. Tetapi mari sekarang kita sadari. Kita bangga, patut bangga, tetapi tidak usah berlebihan. Nah, sebagian kecil, tentu bukan teman-teman yang saya maksud, itu merasa menyesal dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan. Saya yakin teman-teman tidak demikian. Saya yakin dan harapan saya juga teman-teman bangga diciptakan sebagai laki-laki, diciptakan sebagai perempuan. Penyesalan itu tampak pada pengalaman bahwa ada sebagian kecil remaja itu mengeluh dilahirkan sebagai perempuan atau laki-laki. Pada awalnya mengeluh, tidak nyaman. Dia laki-laki tidak nyaman sebagai laki-laki. Dia perempuan tidak nyaman sebagai perempuan. Kan aneh, ya toh? Nah, parahnya ketika sudah dewasa, ada yang ingin melakukan operasi kelamin atau berganti jenis kelamin. Sebenarnya tidak berganti jenis kelaminnya, hanya operasi berganti bentuk jenis kelamin, mungkin begitu ya lebih tepat. Lalu mengubah penampilan diri sebagai laki-laki atau perempuan. Kan aneh. Dan ini parah ketika sudah dewasa memutuskan demikian. Mungkin waktu remaja belum bisa memutuskan mau berubah atau tidak. Tapi ketika punya duit dan itu ada keinginan lalu mengubah dirinya. Nah, ini yang kita jaga. Jangan sampai teman-teman karena menyesal lalu tidak bangga, tidak bersyukur, lalu terjadi seperti ini. Karena
kita mau melihat ini supaya ini menjadi hal yang kita sadari dan kita kembangkan. Maksudnya mengembangkan diri sebagai laki-laki dan perempuan. Nah, pandangan Kristiani tentang penciptaan manusia sebagai perempuan atau sebagai laki-laki. Apa pandangan Kristiani? Mau tidak mau kita bertolak dari kitab suci. Kejadian 1, 26-28 itu berbicara soal Allah menciptakan manusia. Termasuk di sana menciptakan langit, bumi dan isinya. Lalu hari terakhir Allah menciptakan manusia sebagai perempuan dan laki-laki. Dan Allah memberkati keduanya. Jadi kita, kamu, aku, kita semua, laki-laki dan perempuan itu diberkati, sama-sama diberkati oleh Allah keduanya. Karena sejak awal diciptakan memang begitu. Yang kedua, Kejadian 2, 18-25. Nanti kalau videonya terlalu cepat, silakan diulang lagi ya, sendiri ya. Ini berbicara soal manusia dan Taman Eden. Manusia hidup di Taman Eden, lalu manusia diserai tanggung jawab tertentu, enakkan oleh Allah di taman itu, kecuali dilarang makan buah. Nanti soal ini kita bicarakan soal lain. Tapi yang jelas pada bagian ini yang mau disoroti adalah maksud khusus Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan itu supaya saling melengkapi dan saling mengembangkan satu sama lain. Karena itu mereka dibutuhkan dan membutuhkan lawan jenisnya. Jadi saling saling melengkapi karena saling membutuhkan dan butuh. Dan dengan cara itulah manusia bisa saling menyempurnakan sebagaimana diharapkan Allah sejak semula diciptakan. Oke, itu kitab suci. Maka gereja bagaimana? Gereja itu punya ajaran juga tentang hal ini, perempuan dan laki-laki, yang tertulis dalam Katekismus Gereja Katolik. Ini ajaran resmi gereja yang disingkat KGK. Apa yang ditegaskan di sana? Dalam 2 artikel. Artikel 2333 itu berbunyi, ini potongannya saja ya. Tiap manusia, apakah ia pria atau wanita, harus mengakui dan menerima seksualitasnya. Kalau kita berbicara seksualitas itu bukan hal yang tabu, tetapi menyangkut keseluruhan diri kita sebagai manusia, keseluruhan jati diri manusia. Ada emosi, ada perasaan ya emosi ya. Ada sedih, ada gembira, ada marah, ada jengkel, ada senang, ada haru. Tubuh kita, jenis kelamin, cara berada kita itu semua seksualitas. Maksudnya, kita harus menerima seksualitas kita sebagai laki-laki dan perempuan. Jadi kita terima saja apa adanya karena kita lahir ya sudah begini. Kita tidak pernah meminta dulu waktu mau dilahirkan. Tuhan, aku lahir sebagai cowok ya. Aku milih Tuhan, aku kalau lahir sebagai cewek. Enggak. Kita tidak bisa memilih. Kita lahir begitu saja, ujuk-ujuk cowok, ujuk-ujuk cewek. Artikel 2334 nyambung ya dengan yang tadi. Ketika menciptakan manusia sebagai pria dan wanita, meskipun bahasa ajaran gereja pakai ini ya, tapi tidak apa-apa. Saya lebih suka kata perempuan. Allah menganugerahkan kepada pria dan wanita, maaf ini P-nya berada di atas sendiri. Pria dan wanita martabat pribadi yang sama, menganugerahkan martabat pribadi yang sama dan memberi mereka hak-hak serta tanggung jawab yang khas. Karena khas dan martabatnya sama, maka kita juga harus saling menghargai. Ada bagian tertentu yang memang itu hanya bisa dilakukan oleh cewek, perempuan. Ada bagian tertentu yang memang hanya bisa dilakukan dengan baik oleh cowok, oleh laki-laki. Maka tidak bisa kita dengan perempuan itu walah dasar cewek.
tidak boleh. Ya. Jadi memang ada bagian tertentu yang kita harus menghargai, saling menghargai. Poin pembelajarannya apa dari kitab suci dan katekismus? Sulit dibayangkan bila dunia ini hanya berisi laki-laki saja atau perempuan saja. Coba teman-teman membayangkan, semua isi dunia ini hanya cewek semua. Kamu tidak akan pernah ketemu artis Korea, artis K-pop Korea yang ganteng-ganteng. Ya kan? Atau kalau kamu yang laki-laki, semua isi dunia ini laki-laki semua. Bisa membayangkan? Ih, kok sama semua ini? Udah ada ceweknya. Ya. Di Rusia itu kelebihan cewek. Maka bingung cewek-ceweknya. Karena cowoknya sedikit. Itu baru persentase yang berbeda. Belum tidak ada semuanya. Ya kan? Mari kita lihat poin pembelajarannya. Sejak awal mula Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Jelas. 2, masing-masing dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. Semuanya baik adanya. Tidak ada yang jelek. Karena dilengkapi dengan kebaikan dan keindahan. 3, Allah memberkati dan mengasihi semuanya, baik laki-laki maupun perempuan. Dan hal ini menandakan bahwa laki-laki dan perempuan begitu berharga di hadapan Allah. Kamu semua, ya kamu itu berharga di hadapan Allah. Artinya apa? Istimewa, sangat istimewa. Kalau istimewa itu berarti tidak ada duanya. Ya, yang namanya Arjuna itu ya hanya itu, yang namanya Jovita itu ya hanya itu. Colin itu ya hanya itu. Nama boleh saja sama. Ada banyak nama Colin, ada banyak nama Jovita, ada banyak nama Arjuna, ada banyak nama Kiara, Tiara, Selo, Velum, Yudit. Bisa saja sama namanya. Tapi pribadi yang seperti kamu itu ya hanya dirimu. Dicari di pasar Johar ndak ada, dicari di Super Mega Mall ndak ada. Kamu cari di pasar di Mongkok sana, Hongkong sana, juga tidak ada. Ya. Hanya ya dirimu. Maka istimewa dan limited. Hidup sebagai perempuan atau laki-laki merupakan anugerah. Hanya anugerah. Melulu anugerah kok, hanya anugerah. Melulu anugerah itu ya diterima saja, karena itu hanya diberi, kamu tidak pernah minta, karena kemurahan Allah. Oke, lanjut. Maka kita patut mengucap syukur teman-teman, karena Allah mempunyai maksud khusus dengan menciptakan kita sebagai perempuan atau laki-laki. Kita patut mengucap syukur. Tuhan, terima kasih Engkau menciptakan aku sebagai laki-laki dan aku akan mengembangkannya. Tuhan, terima kasih Engkau menciptakan aku sebagai perempuan dan aku akan mengembangkannya. Gitu. Dan Allah menciptakan perempuan dan laki-laki itu dimaksudkan untuk saling melengkapi, saling mengembangkan satu sama lain. Jadi sifatnya resiprokal. Ya. Laki-laki dan perempuan bersifat komplementer. Sama dengan yang tadi, resiprokal. Ya, mereka saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama lain. Komplementer itu seperti tepuk tangan. Tangan kanan mengayun ke tengah, tangan kiri mengayun ke tengah, ketemu, lalu terjadi tepukan dan berbunyi, menghasilkan bunyi. Kalau bertepuk sebelah tangan itu ya kalau bahasa Jawanya kawus gitu. Karena apa? Tidak ada lawannya dan tidak terjadi tepukan. Maka kalau kamu yang sedang jatuh cinta dan punya gebetan terus kamu tembak dan ditolak, itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Karena apa? Cintamu tak terbalas. Karena tak terbalas ya sudah. Ya kan? Siapa yang pernah menolak dan ditolak? Kerasa. Ya. Jadi
Kira-kira begitu laki-laki dan perempuan. Tapi besok saja nembaknya, kalau sudah masa pandemi selesai, kamu sudah dewasa, silakan. Sekarang belajar dulu aja, oke? Kita lanjut. Yang keempat, setiap laki-laki dan perempuan dipanggil untuk mengembangkan dirinya sebagai laki-laki dan sebagai perempuan menuju kesempurnaan sebagaimana dikehendaki Allah. Jadi mari kita sama-sama, baik kamu yang perempuan, baik kamu yang laki-laki, mari kita mengembangkan diri menuju kesempurnaan seperti Allah menghendaki. Oke, begitu teman-teman semua. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan atau silahkan diulang videonya. Baik, sampai di sini dulu ya. Silahkan belajar dari modul dari sini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, teman-teman, Dom Safian, Dom Saf is the best, menjadi insan luar biasa. Salam Dom Saf.